wabarakatuh. Saya Rahmat dari Multimedia. Dari Multimedia 2, saya akan menjelaskan tiga bagian perangkat keras. Ruang lingkup. Dalam dunia komputer, pengertian dari perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang berbentuk sebuah sistem komputer. Hardware sendiri mempunyai sifat yang berbeda dengan software, yaitu dapat dilihat, diraba, dan dibentuk nyata. Jenis-jenis hardware pada komputer tidak hanya tertuju pada bagian yang mendukung kinerja komputer. Secara umum, hardware terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input, output, dan prosesor, dan perangkat aksesoris. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, biasa disebut papan induk atau juga disingkat menjadi MOBO. Motherboard memiliki bentuk seperti papan sirkuit elektronik yang berguna sebagai tempat lalu lintas data. Motherboard terdiri dari berbagai macam komponen, seperti konektor power, slot prosesor, NOR bridge, controller, dan soket memori. Dengan adanya motherboard, semua perangkat dalam komputer saling terhubung dan dapat bekerja sama sehingga komputer dapat berjalan dengan lancar. Prosesor merupakan sebuah PLC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau yang bisa dibilang CPU ini biasa disebut sebagai otak komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun perintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Pada dasarnya, fungsi prosesor adalah memproses inputan data menjadi keluaran berupa output. Prosesor sendiri terletak pada motherboard. Terdapat 3 bagian penting, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Control Unit, pengatur input dan output, serta Memory Unit, alat menyimpan data. Hard disk atau hard disk drive atau HDD merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data atau instruksi secara sementara atau hilang ketika komputer dimatikan. Hard disk akan menyimpan data seperti musik, dokumen, gambar, video, dan lain-lain secara permanen. Secara umum, hard disk terbagi menjadi 3 jenis, ID, ATA, SATA. Ketiganya memiliki keunikan masing-masing. Perbedaannya terdapat pada kecepatan putaran piringan yang berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan data dalam komputer. Untuk memasang hard disk perlu diperhatikan dukungan motherboard. Misalnya, jika yang kita miliki adalah jenis SATA, maka yang perlu dipasang juga motherboard yang memiliki spot SATA juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Siti Pratiwi dari kelas 10 Multimedia 2. Physical atau heatsink adalah penukar panas pasif yang memindahkan panas yang dihasilkan oleh alat elektronik atau mekanik ke sebuah medium fluida yang seringkali berupa pendingin udara atau cair, dan lalu panas akan dikeluarkan dari alatnya dan suhu akan alat tetap terjaga pada suhu yang optimal. Monitor adalah salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi berbeda-beda. Jenis-jenis monitor yang paling umum saat ini adalah monitor CRT, cathode ray tube, dan monitor LCD, liquid crystal display. VGA card adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. VGA card dibagi menjadi 4, yaitu VGA card ISA adalah jenis kartu VGA yang dimasukkan pada slot ekspansi ISA bus yang masih bersistemkan I/O 8 bit atau 16 bit. VGA card PCI adalah jenis kartu VGA yang dipasang pada slot ekspansi PCI bus yang adalah 32 bit atau 64 bit sistem I/O-nya. VGA card AGP adalah
Jenis kartu VGA yang ditancapkan pada slot ekspansi AGP bus yang adalah harus 28 bit atau 256 bit sistem I/O-nya. VGA Card PCI Express adalah jenis kartu VGA yang dimasukkan pada slot ekspansi PCIe bus yang adalah berangkaian seri sistem I/O-nya dengan kecepatan transfernya dalam mencapai hingga 32 GB atau S. Assalamualaikum, nama saya Fadlan Sabila dari kelas 10 Multimedia 2. Saya akan menjelaskan 3 bagian perangkat keras. Yang pertama yaitu optical drive. Optical drive merupakan suatu perangkat keras yang fungsinya untuk membaca maupun menulis data dari kepingan CD ataupun DVD. Ada beberapa jenis optical drive yang perlu diketahui, seperti CD-ROM drive, DVD-ROM drive, dan lain-lain. Kecepatan untuk melakukan transfer data pada optical drive disimpulkan dengan perkalian. Misalnya saja untuk CD-RW, ada 3 kelompok angka yang digunakan untuk memberi kecepatan transfer data, seperti contohnya 48 kali, 32 kali, 52 kali. 3 angka tersebut menunjukkan kecepatan untuk hal yang berbeda. 48 kali terletak paling depan, menunjukkan kecepatan atau merekam data. 32 kali yang berada di tengah, dan 52 kali menunjukkan kecepatan pembacaan. Perangkat keras yang kedua adalah power supply. Power supply berfungsi untuk menyuplai komponen-komponen ke komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply bisa dibilang jantung komputer, jadi mustahil jika komputer hidup tanpa perangkat yang satu ini. Jarang orang yang memperhatikan perangkat keras yang satu ini karena posisinya tertutup casing. Namun power supply atau PSU ini merupakan komponen yang mempengaruhi performa komputer. Jika power supply tidak bekerja dengan baik, maka komputer bisa menjadi tidak stabil ataupun rusak. Pilihlah power supply sesuai kebutuhan watt komputer. Pastikan juga power supply bukan barang bekas, karena komponen elektronik memiliki waktu yang terbatas. Jadi, jika membeli barang bekas, waktu hidupnya akan sebentar saja. Dan yang ketiga adalah RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi, ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate. Pilihlah RAM dengan kapasitas besar, karena semakin besar kapasitasnya, semakin cepat pula sebuah komputer melaksanakan perintah. Saat ini, kapasitas minimal yang harus dimiliki adalah RAM sebesar 2 GB. Untuk komputer dan laptop. Di masa yang mendatang pun perangkat lunak semakin berkembang dan membutuhkan kapasitas memori yang semakin tinggi. Pilih juga RAM yang menawarkan garansi seumur hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Atsila Syahbani dari kelas 10 MM2. Saya akan menjelaskan tentang keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf dan angka. Terdapat berbagai jenis keyboard, antara lain keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard Glockenberg, keyboard Maltron, keyboard alfabetik, dan keyboard numerik. Keyboard QWERTY, tata letak huruf-huruf pada keyboard ini ditemukan pertama kali pada tahun 1878. Keyboard QWERTY menjadi standar mesin tik komersial pada tahun 1905. Hingga saat ini, paling banyak komputer pun menggunakan keyboard QWERTY. Keyboard Dvorak ditemukan pada tahun 1932 dengan susunan lebih menekankan jari bagian kanan lebih banyak bekerja, sehingga mengurangi kelelahan saat pengetikan. Keyboard Glockenberg, keyboard yang terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Kedua keyboard terpisah dengan sudut kira-kira 15 derajat yang tujuannya untuk membuat nyaman penggunanya. Keyboard alfabetik disusun dengan huruf alfabet secara teratur dari A sampai Z.
Keyboard numerik untuk memasukkan data angka dalam jumlah besar sehingga lebih nyaman pada keyboard komputer terdapat di bagian kanan, sering digunakan misalnya pada komputer kasir. Yang kedua, mouse. Seperti halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjukkan aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Seringkali mouse juga digunakan dengan istilah tikus dalam bahasa Indonesia. Terdapat banyak jenis-jenis mouse, di antaranya adalah mouse serial, mouse PS2, mouse USB, dan mouse wireless. Douglas Engelbart adalah orang pertama kali mengembangkan mouse yang dibuat dari kayu dengan satu tombol. Selanjutnya pada tahun 1970, mouse kembali dikembangkan olehnya menjadi mouse yang dapat mengindikasikan posisi X, Y pada layar. Mouse memiliki banyak fungsi, di antaranya untuk menginput dan memberikan perintah pada komputer sebagai penggerak pointer atau kursor ke layar komputer. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar, untuk menggulirkan atau scroll halaman pada layar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, printer. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas atau hard copy. Pada awalnya, printer memang hanya digunakan untuk mencetak dokumen, namun semakin lama, printer semakin dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya. Misalnya saja, ada printer juga yang dapat sekaligus berfungsi untuk memindai dokumen atau scanning, untuk mengirim dokumen seperti layaknya mesin fax, hingga untuk fotokopi suatu dokumen. Yang keempat, sound card. Sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap komputer, namun saat ini, sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Salah satu sound card yang sangat populer di Indonesia adalah Sound Blaster yang digunakan oleh Creative Labs. Yang keempat, sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap komputer, namun saat ini sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Salah satu sound card yang sangat populer di Indonesia adalah Sound Blaster yang dibuat oleh Creative Labs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad Saputro dari kelas 10 Multimedia 2 dari kelompok C. Saya akan menjelaskan 4 bagian perangkat keras dari materi komputer dan jaringan dasar. Yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama scanner, yang kedua modem, yang ketiga NIC atau LAN card, dan yang terakhir speaker. Pertama, saya akan menjelaskan tentang scanner. Scanner adalah sebuah perangkat keras yang berbentuk mirip seperti fotokopi, namun memiliki fungsi yang berbeda. Scanner memiliki fungsi yaitu untuk merubah hard file menjadi digital file agar dapat dikelola atau diproses oleh komputer. Scanner juga memiliki bentuk yang bermacam-macam dan bervariasi. Yang kedua adalah modem. Modem memiliki kepanjangan modulator, demodulator. Modem sendiri memiliki fungsi yaitu untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Contohnya, jika data komputer berupa sinyal analog, berupa sinyal digital, maka akan dikonversi oleh modem tersebut menjadi sinyal analog. Demikian juga sebaliknya, jika modem tersebut mendapat data dari luar berupa sinyal analog, maka dia akan merubahnya menjadi sinyal digital yang dapat diolah oleh komputer. Kemudian yang ketiga adalah NIC atau LAN card. NIC atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi untuk menghubungkan antara komputer dan jaringan, baik itu berupa jaringan lokal maupun jaringan internet. Untuk sekarang ini, NIC memiliki dua jenis, yaitu NIC berjenis fisik dan juga NIC berjenis logis. Contoh NIC berjenis fisik yaitu NIC Ethernet dan juga token ring. Sedangkan untuk contoh NIC berjenis logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter.
Kemudian yang terakhir adalah speaker. Speaker merupakan sebuah perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan, serta magnet. Speaker memiliki peranan penting dalam mengeluarkan pemrosesan berupa suara. Speaker juga dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya jika dilengkapi dengan perangkat yang bernama sound card. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.